Perkenalkan, nama saya Indah Rohani Syombing dengan NIM 1901011115. Dan saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan, Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar, dan kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Yang pertama yaitu landasan pendidikan. Mengapa kita harus memiliki landasan pendidikan? Karena pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia dan berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Tanpa landasan yang jelas, salah pendidikan dapat menjadi sesuatu yang mencengkram manusia lewat komersialisasi dan kekhususan yang berdampak pada kesenjangan pendidikan. Kita sebagai bangsa yang telah mengalami kolonialisasi, belajar melalui cara yang pedih akan hal tersebut. Bagaimana tidak, semua rakyat mendapatkan pendidikan yang layak karena perintah Hindia Belanda tidak ingin mencerdaskan rakyatnya, sehingga mereka dapat terus mengeksploitasi negeri ini. Selain itu, pendidikan adalah modal yang jauh lebih bernilai dibandingkan dengan harta yang melimpah sekalipun. Nilai ekonomi sebesar apapun tanpa pengetahuan dan manajemen penggunaannya akan habis dalam seketika. Dan dari mana pengetahuan manajemen tersebut berasal? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah pendidikan. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi landasan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang berikutnya, landasan pendidikan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Dan yang berikutnya, tujuan landasan pendidikan. Ada beberapa tujuan dari adanya landasan pendidikan, yaitu membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan kuat. Untuk itu diperlukan landasan atau fondasi yang kuat pula. Dan dengan adanya landasan pendidikan diharapkan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Berikutnya, landasan pendidikan bisa digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam situasi berkenaan dengan kualitas sebuah sistem pendidikan. Adanya landasan pendidikan yang ditetapkan, diharapkan pendidikan tersebut bisa mencetak sumber daya manusia yang cerdas. Landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret dalam melaksanakan praktek pendidikan. Yang berikutnya, asas Tutwuri Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tutwuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikut dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Asas Tutwuri Handayani yang kini menjadi semboyan Kemdikbud pada awalnya merupakan salah satu asas 1922, yakni 7 buah asas yang dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Asas 1922. Ketujuh asas 1922 tersebut, yang pertama, setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Yang berikutnya, pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang berikutnya, pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Dan yang berikutnya, pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Selanjutnya, bahwa untuk mengejar kemerdekaan, hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri,
dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Selanjutnya, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Selanjutnya, dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin. Secara umum, implikasi dari penerapan asas Tuturi Handayani dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tetapi terkendali. Interaksi pendidik dan siswa mencerminkan hubungan manusia serta merangsang pikiran siswa, memanfaatkan bermacam-macam sumber kegiatan belajar yang dilakukan siswa bervariasi, tetapi tetap di bawah bimbingan guru. Yang selanjutnya, asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah setidaknya mengemban dua hal pokok, yakni belajar peserta didik dengan efisien dan efektif, dan yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Secara umum, pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap umat manusia atau warga negara Indonesia, khususnya untuk mendapatkan setidaknya beberapa poin, yaitu mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Lalu, meraih kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal, informal, non-formal. Selanjutnya, mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil manusia Indonesia seutuhnya atau MIS. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur jenjang, jenis pendidikan tentu sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemampuan diri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli. Yang berikut yaitu belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan atau manajemen konteks menentukan setting sumber daya dan tindakan. Dengan self-monitoring atau siswa memonitor, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajarnya. Peran kemampuan dan memotivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa untuk mengembangkan potensinya. Dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari guru ke siswa atau biasa disebut dengan student centered. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Yang selanjutnya, kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan pengembangan proses belajar yang demokratis. Yang kedua, mendorong anak dalam berpartisipasi di berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan serta mendorong rasa ingin tahunya. Yang berikutnya, keempat, penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan seorang anak. Yang kelima,
menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.